Pernyataan berani Brescia Jody pasca pernikahannya dengan Jonathan Alden memicu perdebatan sengit mengenai prioritas waktu bagi pasangan di tengah rutinitas yang padat. Jody menegaskan ketidakpercayaannya pada alasan kesibukan, karena baginya perhatian kecil seperti menyiapkan makan tetap bisa dilakukan di sela jam kerja. Pandangan ini diduga menyindir pasangan lain yang sering merasa kekurangan waktu, sehingga memicu reaksi keras dari netizen yang budiman. Banyak yang menilai pendapat Jody terlalu idealis dan mengingatkannya agar menjalani dulu proses pernikahan yang panjang sebelum memberikan nasihat kepada publik. Meskipun menuai cibiran karena dianggap terlalu menggurui sebagai pengantin baru, sebagian pihak tetap membela Jody dengan alasan bahwa perhatian adalah soal kemauan dan komitmen. Mereka menganggap prioritas hubungan tidak ditentukan oleh lama pernikahan, melainkan niat tulus untuk tetap hadir bagi pasangan. Diskusi ini akhirnya mencerminkan benturan pandangan antara semangat romansa awal pernikahan dengan realitas tantangan yang dihadapi pasangan lama. Jody kini menjadi sorotan karena keberaniannya menyuarakan standar hubungan yang menurut banyak orang sulit dipertahankan dalam jangka panjang di tengah tekanan hidup yang semakin kompleks. Bisa melakukan keduanya, jadi aku bisa siap pagi nyiapin dia makan, bisa habis itu kerja, bisa kerja sambil, makanya aku udah nggak percaya lagi sama orang yang nggak punya waktu untuk pasangan. Menurut aku sesibuk apa gitu loh, kayak kalau aku nggak, kan dari kita pacaran kita juga udah latihan gimana caranya untuk selalu memberi kabar, melayani, dan selalu ada waktu untuk pasangan gitu loh. Jadi sorry sibuk kerja, jadi hari ini nggak bisa sama sekali kabar itu nggak mungkin. Ya, harus searching itu mah memangnya kayak kuku aku ini lah, SS batu. Enggak, pokoknya gelap gitu aja cluenya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk adik Brescia Jody. Kamu pasti tahu ada statement dari Brescia Jody yang bikin IRT itu heboh. Kata dia setelah menikah gak ada waktu untuk tidak memberi kabar sama sekali karena sesibuk apa sih sampai gak bisa ngabarin. Punten adik Brescia Jody, bagi kami IRT yang tanpa ART itu sehari itu sangat sibuk. Bahkan aku ngabarin suami aku tuh kalau malam suami aku mau pulang itu juga cuma WA, ayah tolong nitip ini dong, tolong beliin ini dong, sisanya gak ada. Karena apa? Saking sibuknya. Pagi-pagi udah warawiri di FYP ada Brescia Jody yang bagiin tips rahasia harmonis menikah, padahal dia tuh baru menikah beberapa hari. Jadi dia tuh bisa nyiapin keduanya, pagi-pagi siapin sarapan, habis itu kerja cina. Bahkan Brescia tuh bilang, emang sesibuk apa sih gitu. Dalam hati gue, belum tahu aja. Lumayan enak, apa-apa ada yang nyiapin. Mau bawa tas aja ditentengin sama asisten pribadi. Belum tahu aja rasanya jadi bunda-bunda IRT sejati. Harus masak sendiri, harus cuci baju sendiri, harus beberes rumah sendiri. Belum lagi harus ngurus anak sendiri karena nggak mampu bayar neni. Belum lagi ada juga yang harus cari nafkah juga gara-gara kekurangan kebutuhan rumah tangga. Kalau hanya sekedar nyiapin sarapan doang mah nggak ada apa-apanya. Makanya banyak banget tuh kejadian bunda-bunda kalau udah menikah itu jadi buruk rupa. Padahal pas masih gadis dia tuh cantik jelita, kembang desa. Bukan karena nggak bisa ngerawat diri, tapi emang nggak ada waktu sama nggak ada duitnya juga. Makanya kalau Brescia nanya sesibuk apa, jawabannya sibuk banget, riweuh. Hai Mbak, jujur aku satu prinsip sama Mbak. Aku alhamdulillah udah nikah selama 8 tahun. Awal nikah dulu aku juga mikirnya seperti Mbak loh. Berapa sih ngurus rumah tangga? Masa nggak bisa setelah 8 tahun aku nikah? Oh, aku tahu Mbak, ternyata sesimpel itu Mbak. Sampai sisir rambut, mau potong rambut pun aku nggak ada waktu Mbak, saking nggak sibuknya aku Mbak. Terus Mbak ditambah harus ngurus apa lagi ya Mbak ya, jangankan untuk sisir rambut aja Mbak. Mbak sisir rambut, mandi aja seperti bebek, kalau bisa 2 menit, 1 menit selesai. Jadi begitu Mbak,
tidak ada kesibukan. Pokoknya menjadi ibu rumah tangga itu sangat-sangat tidak ada kesibukan. Sejagat raya lagi pada rame sama statementnya Brescia Jody yang katanya nggak percaya kalau ada pasangan yang nggak punya waktu buat ngabarin pasangannya. Sesibuk apa sih? Ya benar, Brescia Jody benar. Kita yang salah. Kenapa kita ngerangkap jadi istri sekaligus jadi pembantu? Baru juga melek mata kita udah harus nyiapin masakan, kita harus nyapu, ngepel, nyuci baju, ngurusin anak, udah segala macam profesi kita jabanin mulai dari pagi. Giliran malam kita mau selonjoran istirahat, tuh laki udah toel-toel, berubah lagi profesi kita tiba-tiba jadi pawang kebun binatang. Kita harus tahu jadi kuda-kudaan, kita tiba-tiba jadi cicak-cicak di dinding, terus di tengah-tengah perjalanan kita harus berubah profesi jadi montir yang tahu segala macam gerak-gerik ke helikopter, ya kan? Kebayang nggak di mana sisi kita nggak pernah punya waktu buat pasangan gitu ya. Terus bicara soal komunikasi ngabarin nih ya, kalau lu enak Brescia Jody, lu penyanyi sama pengusaha, lu bisa telepon, aku lagi ngisi acara di sini sayang. Iya sayang. Kalau gue, laki gue lagi ngaduk semen, kagak mungkin dia telepon, halo sayang aku lagi ngaduk semen, kamu mau dibawain semen nggak pulangnya nanti? Enggak kan? Brescia Jody yang baru nikah sehari nggak percaya sama orang-orang yang nggak ada waktu untuk pasangannya tuh kayak sesibuk apa sih kalian? Jadi lagi rame banget di FVP aku ada artis baru nikah tapi dia tuh udah mengeluarkan statement yang membuat pro dan kontra. Intinya dia tuh nggak percaya kalau orang yang udah menikah itu nggak punya waktu untuk pasangannya. Kayak sesibuk apa sih lu nggak ada waktu untuk pasangan lu? Masalahnya gini loh, kalau cuma sekedar menyiapkan makanan, udah gitu kita nggak menyiapkan hal-hal yang lainnya kayak mencuci baju, menyetrika, dan lain-lainnya, oke lah bisa. Tapi sebagai ibu rumah tangga yang sudah menikah bertahun-tahun, nggak punya ART dan nggak ada yang bantu-bantu itu kayak nggak bisa mbak kita ngomong kayak gitu. Jangankan waktu untuk pasangan, kadang-kadang waktu untuk diri kita sendiri aja tuh nggak ada, keburu abis sama pekerjaan rumah. Lu masak, nyuci baju, nyuci piring, ngepel, nyapu, anter, jemput sekolah anak tuh udah waktu mbak. Kecuali memang di dalam rumah tangga itu ada berbagai macam ART yang mengurus pekerjaan rumah, jadi kita tuh nggak perlu ngerjain apa-apa, cuma ngurus suami aja, ya bisa kayak gitu. Nah aku juga dulu waktu awal-awal menikah tuh selalu berharap ada waktu untuk suami, selalu melayani suami, 24 jam kabar-kabaran, tapi nyatanya nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pengantin baru, aku doakan semoga pernikahannya langgeng, sakinah, mawadah, warohmah ya. Sebetulnya sah-sah aja guys, kalau orang itu merasa dirinya bisa ABCD sampai Z begitu. Gak apa-apa, itu kan dia bangga atas pencapaiannya dia sendiri yang merasa bahwa dirinya itu sangat hebat begitu. Karena dia bisa melayani, bekerja, dan lain sebagainya dalam satu waktu yang sama. Tapi masalahnya adalah kenapa lo mengkritisi orang lain yang tidak begitu? Itu yang salah. Jangan samakan wadah lu sama wadah orang lain ya. Belum tentu orang lain tuh kayak lu yang punya segala macam asisten dan lain sebagainya gitu, ya kan? Ya enggak apa-apa, orang mau bangga sama diri sendiri itu tidak apa-apa. Tetapi jangan mengkritisi wadah orang lain, Brescia Jody. Salahnya di situ. Katanya nih ada 2 botol berwarna hitam nih. Lu minum isinya sirup, lu bilang manis kok begitu. Yang satunya isinya air putih, diminum orang lain dan rasanya bilang tawar. Lu bilang enggak kok manis, orang botolnya sama-sama hitam. Kagak bisa, well. Lagian tuh belum aja Jot, belum aja lu, ntar ya. Ingat Jot, Dina mau kerja udah nasehatin nih, cinta itu permainan. Barang siapa yang menunjukkannya dia yang kalah.